Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, anak-anak, kita mau satukan hati, kita mau datang sama Tuhan. Kalian tetap ada di rumah, kita tetap menyembah Tuhan dari rumah sama-sama, ya. Pesan Mem Agustin, tetap lakukan 3M di rumah, mencuci tangan sebelum makan, apapun kamu menyentuh wajah, cuci tangan dulu. Yang kedua, jangan lupa memakai masker. Dan yang ketiga ialah menghindari kerumunan banyak orang, tetap di rumah, itu lebih baik, ya. Anak-anak, Mem Agustin mau cerita. Kalau kemarin Mem Agustin pergi ke Boyolali, di situ Mem Agustin tidak tahu jalan untuk sampai ke desa yang dituju itu. Mem Agustin bingung. Di situ Mem Agustin gunakan yang namanya Google Map. Nah, Google Map itu apa? Google Map adalah aplikasi di handphone yang siap sedia untuk menunjukkan arah kemanapun kita bisa pergi. Kita bisa pencet itu, terus dia bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan dengan selamat. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari Google Map. Nah, anak-anak tahu, anak-anak, di Alkitab itu juga sama loh. Nah, yang nasibnya itu seperti apa namanya? Bangsa Niniwe. Ya, mereka tidak mengetahui jalan kemana yang benar dan yang salah, sehingga selalu berbuat yang jahat. Sehingga hari itu Tuhan mau menghukum mereka dan menghancurkan kota Niniwe. Tetapi karena Tuhan mengasihi bangsa Niniwe, maka di situ Tuhan mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Yunus, untuk pergi ke kota itu, di mana Yunus itu mempunyai tugas seperti Google Map. Nah, dia harus mengantarkan bangsa Niniwe kepada jalan kebenaran. Nah, kenapa harus Yunus? Padahal pada zaman itu ada banyak nabi, ada Nabi Amos. Tapi kenapa Yunus yang dipilih sama Tuhan? Karena bangsa Niniwe ini terkenal sangat jahat sekali. Dan Yunus sudah mendengar kejahatannya. Bahkan dia pernah disakiti dengan bangsa Niniwe. Tapi Tuhan mau Yunus itu tidak sakit hati. Tapi Tuhan mau membuat Yunus bisa merdeka. Tuhan mau membuat Yunus itu bisa dimenangkan atas kota Niniwe itu. Nah, kira-kira Tuhan memerintahkan Yunus untuk apa ya di sana? Nah, lihat ya videonya seperti ini. Hai Yunus. Ya Tuhan, aku ada di sini. Aku mempunyai perintah penting untuk kamu lakukan. Apa Tuhan? Aku akan melakukan segalanya untukmu. Bangunlah, pergilah dan beritakanlah Injil ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Lihatlah perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Mereka sering mencuri, berlaku tidak baik dengan orang lain, dan anak-anak di kota itu juga tidak menghormati orang tua. Banyak dari mereka yang bermalas-malasan ketika bekerja. Bahkan Raja Niniwe pun tidak peduli dengan apa yang terjadi pada kotanya. Ia hanya peduli dengan makanan dan pakaian yang bagus. Anak-anak, Yunus tidak mau melakukan perintah Tuhan. Karena Yunus tidak suka sama bangsa Niniwe. Sama seperti Google Map yang tadi berhenti. Yang dia tiba-tiba tidak mau jalan. Kadang-kadang ditemui Google Map seperti itu kan. Nah, karena Yunus
tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Ia memilih melarikan diri ke kota yang bernama kota Tarsis. Ketika Yunus mau naik kapalnya yang akan membawa ke kota Tarsis, datanglah sebuah badai yang dahsyat yang hari itu yang membuat orang berada di dalam kapal itu sangat ketakutan. Akhirnya mereka membawa undi dan memutuskan si Yunuslah yang akan dilempar ke dalam laut. Setelah Yunus dicampakkan ke dalam laut, suasana laut berubah jadi tenang, sangat tenang. Dan setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut, Tuhan mengirim seekor ikan besar. Untuk apa ikan besarnya? Untuk menelan Yunus. Dan di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam Yunus di sana. Selama di dalam perut ikan itu Yunus mengalami perenungan, dan di situ dia menyesal akan setiap perbuatannya. Anak-anak, kita mau belajar percaya. Setelah Yunus berdoa, Tuhan mengampuninya. Yunus, kota Niniwe ada di belakang bukit itu. Pergilah dan beritakanlah Injil tentangku kepada mereka. Ya Tuhan, aku siap melakukannya. Yunus pun pergi dan memberitakan Injil kepada seluruh rakyat Niniwe. Setiap orang yang mendengarnya pun menjadi percaya dan mulai berubah perlahan-lahan. Tuhan berfirman, kita tidak boleh mencuri milik orang lain. Kita semua adalah saudara. Apakah kamu mau mencuri milik saudaramu sendiri? Tuhan berfirman, kita tidak boleh menyakiti orang lain. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus melindungi satu sama lain. Anak-anak berhenti. Tuhan berfirman, kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus mengasihi mereka. Anak-anak itu pun mengerti dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Hei, Tuhan berfirman bahwa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan giat dan semangat. Kita harus menaati setiap firman-Nya, karena Dialah yang selalu memberkati kita. Hai Raja Niniwe, Tuhan berfirman bahwa Niniwe harus bertobat. Hah? Mengapa aku yang adalah seorang raja harus mengikuti perintah Tuhanmu? Karena Tuhan mengetahui setiap perbuatan jahat yang telah dilakukan semua orang di kota ini, dan 40 hari lagi Tuhan akan menghukum Niniwe apabila semua orang tidak bertobat kepada Tuhan dan berubah untuk hidup sesuai firman Tuhan. Ya, aku percaya pada Tuhanmu, Yunus. Hiduplah dalam kasih dan firman-Nya, itulah yang Tuhan kehendaki. Yunus pun memberitakan Injil kepada Raja Niniwe. Hai rakyatku Niniwe, dengarkanlah aku, berpuasalah kita semua dan kenakanlah kain kabung, supaya kiranya Tuhan mengampuni segala perbuatan jahat kita. Dan mulai sekarang, marilah kita semua hidup mengikuti firman Tuhan. Setelah Yunus memberitakan Injil kepada rakyat Niniwe, mereka semua pun bertobat. Setelah Yunus mengabarkan Injil kepada kota Niniwe, anak-anak, mereka semua bertobat. Dan anak-anak tahu Injil artinya adalah kabar baik, di mana Tuhan Yesus ingin semua orang diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Hari ini Mem akan ajarkan 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus menginginkan semua orang selamat. Sama seperti hari itu bangsa Niniwe, Tuhan juga menyelamatkan juga bangsa Indonesia.
walaupun masih ada orang yang berbuat jahat, tapi tetap Tuhan masih memberikan kesempatan supaya banyak orang yang bertobat dan tidak dihukum, dan bangsa Indonesia diselamatkan. Yang kedua, kita juga mau belajar yang namanya mau dipakai Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang taat. Kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang mendengar perintah Tuhan. Oke, yang ketiga, kita mau baik atau tidak baik waktunya, kita tetap memberitakan Injil di segala waktu. Nah, sekarang kita menghadapi yang namanya Corona. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya SD Shalom, tapi semua di dunia. Kalau begitu kita harus tetap memberitakan Injil. Walaupun kita di rumah sekarang, tidak menutup kemungkinan kita bisa memberitakan Injil. Dan walaupun kita tetap di rumah, kita bisa memberitakan Injil kepada banyak orang. Ya, kita harus minta kepada Tuhan supaya hidup kita tuh seperti Google Map, bisa dipakai banyak orang. Banyak orang membutuhkan Google Map. Di situ kita ingini Tuhan supaya banyak orang juga mengingini Tuhan lebih banyak. Hari ini mau semua ajarkan sebuah yel-yel. Saya mau memberitakan Injil di segala waktu. Nah, coba ya, sekali lagi ya. Saya mau memberitakan Injil di segala waktu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kepada kami pada hari ini untuk jadi seperti Yunus yang mau Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan di segala waktu. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Ajari kami Tuhan Yesus, ajari kami dan didik kami. Ini kami anak-anak SD Shalom-Mu, biar hari ini kami terima setiap kesempatan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.